Ini lagi nggak baik-baik saja negara kita. Kasihan anak-anak kita. Ini adalah panti asuhan, tempat di mana seharusnya anak-anak dilindungi, nyaman, tenang, tentram gitu kan, merasa disayang, aman, tapi dia ketakutan. Dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun udah dilakukan, diajarkan gimana caranya nih si anak-anak kecil ini dikasih kenikmatan. Jadi saudara buron ini yang tadi dibilang, itu dia udah sempat mau jemput salah satu korban, entah mau diilangin, entah mau diapain. Udah aku takut nih bunda, saya ditelepon. Nah kalau ini ada lagi yang korban di Bandung, saya ditelepon. Mau dia, bunda aku takut nih, aku dijemput sama Y. Ada beberapa korban yang sekarang ada di rumah aman, di tempat saya dan teman-teman donatur lain yang di belakang saya. Itu rata-rata, bukan rata-rata, semua yang ada kami kawal adalah penghafal Quran. Allah Tuhan. Macam betul aja. Iya. Aku nengok berita-berita di media sosial ini kok ngeri kali kayak gini, lagi viral. Pimpinan pondok pesantren yang menyetubuhi santri-santrinya. Dan ini ya ini di sini Tangerang Selatan, dekat sama sini, dan ini lagi disuarakan sama artis senior. Aku lagi lihat Instagramnya ini. Ya, main. Memang ya, seharusnya sekolah yang menjadi tempat untuk menuntut ilmu, agama malah menjadi tempat iblis bersarang di sana. Dan kabarnya banyak santri-santri yang menjadi korban dari kebiadaban sang pemilik pondok pesantren ataupun pengasuh pondok pesantren ini. Dan semua ini disuarakan oleh orang yang luar biasa yang ikut menjadi donatur di dalam itu. Beliau adalah seorang artis senior. Langsung aja kita sambut, inilah dia Mbak Dean Deswi. Halo Mbak Dean. Gitu, Mbak Din apa Mbak Den? Din. Mbak Din, oke. Mbak Din apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, semangat ya. Oh, jawabnya ke MLM kita ya. Masih aktif di dunia entertain? Alhamdulillah. Mempertahankannya gimana? Kita eksisnya di dunia pendidikan. Iya. Tapi kan di pendidikan nggak jauh dari pendidikan dan kebudayaan. Oke. Nah, jadi di situ suka bikin film pendek sama murid-murid. Saya kan ada murid SMK, murid kuliah gitu, komunikasi bisnis, dan juga murid TK-TK. Oh gitu. Pertama kali masuk dunia entertain kapan Mbak Din? Saya lulus SMA. Wah, ketahuan umurnya dong. Nggak apa-apa. 98. 98 itu udah mulai. Di majalah-majalah aneka. Terus Wajah Femina. Oh, saya sempat masuk semifinalis tahun 2002. 2002. Baru Abang Noni juga saya pernah dengar. Remaja. Oh. Karena kan minimalis aku. Oh. Jadi Abang Noni Remaja pada waktu itu. Remaja untuk mewakili Jakarta Utara, Ancol. Jawa Utara, dan alhamdulillah saya dapat juara 1. Wah, luar biasa nih. Dan ya, karena kemarin kan sempat viral dengan kasus yang ada, dan Mbak Din speak up di sana, makanya saya searching. Wah, ternyata Mbak Din ternyata senior kita semuanya di dunia entertain yang sampai sekarang masih aktif, dan sekarang bisa dibilang salah satu aktivis untuk membela suara-suara yang tidak disuarakan ini sendiri. Silent. Wow, luar biasa. Ini aib bagi sebagian orang. Tapi kita harus menyuarakan ini, karena ini luar biasa Mbak Din. Ini bisa dibilang apa ya, predator yang anak-anak kita titipkan ke sana, dan kemudian
menjadi seperti itu? Boleh diceritakan Mbak Din, pertama kali seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terima kasih Bro Adi. Bang Adi apa Bro Adi? Terserah. Oke. Makasih brother. Alhamdulillah kita sama-sama support ya di Iya. bidang entertain, sama-sama ada di sana. Boleh nggak aku relate sedikit? Boleh. Tadi announce-nya tuh ini adalah pondok pesantren gitu kan. Oke. Tapi sesungguhnya ini adalah panti asuhan. Oh, sorry. Nah, nggak apa-apa. Ini adalah panti asuhan sekali lagi. Tapi bagus tadi announce-nya orang di mana harus belajar, dididik segala macam, tapi dicabuli gitu kan. Iya. Ini adalah panti asuhan, tempat di mana seharusnya anak-anak dilindungi, nyaman, tenang, tentram gitu kan, merasa disayang, aman, tapi dia ketakutan. Ini sudah puluhan tahun dan ini pun bagi saya terstruktur, masif dan kejahatan sangat luar biasa. Karena disusun dengan dari bocil-bocil dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun udah dilakukan, diajarkan. Gimana caranya nih si anak-anak kecil ini dikasih kenikmatan. Kenikmatan dalam tanda kutip? Susah ya, saya merinding mau ngomong juga. Gimana caranya si anak kecil ini sudah diajarin bagaimana cara mereka menikmati keluar. Astagfirullahaladzim. Jadi ya mohon maaf ya, tolong kalau saya salah tadi gitu aja. Misalkan kemaluannya si anak-anak kecil ini semana sih, sejempol juga gedean jempol Bang Adi kayaknya. Kecil gitu terus diajarin. Nanti dia keluar gitu. Terus doktrin yang si pimpinan panti asuhan ajarkan adalah gak apa-apa begini ya sayang ya, kalau sesama cowok gak apa-apa, kalau sama cewek itu baru dosa. Apa ini cowok? Sesama cowok gak apa-apa sayang. Jadi si anak-anak kecil kan gak apa-apa ya. Doing like gay. Iya tapi enggak, kan mereka gak kasih handphone. Nggak ada dunia luar, ada yang nggak disekolahin, jadi mereka nganggap biasa aja ya nggak apa-apa. Dicium bibir karena kan laki sama laki Muslim. Wudu kan nggak batal. Serius? Ini yang belum saya buka dimanapun ya. Anak kecil bahasanya gini, ntar anak remaja gitu. Nggak apa-apa, saya kan cowok sama cowok. Nggak apa-apa. Kalau yang berdosa kamu cewek sama cowok. Biadab kan. Ini sudah dipanggil sama Kemensos. Nggak apa-apa ya tadi aku ralat gitu ya. Aku nggak mau cut di sini. Kan tadi panti asuhan gitu. Karena memang tadi pondok pesantren. Nanti saya kasih bocoran pondok pesantren ada. Kalau pondok pesantren ada lagi. Ini lagi nggak baik-baik saja negara kita. Kasihan anak-anak kita. Ada di Tangerang. Masih sekecil itu udah diajari, maaf. Apa ya bahasa sopannya apa ya? Like atau apa? Mainin. Iya, itu simpelnya aja diajarin kegiatan homoseksual. Contohnya, diajarin si anak-anak kecil ini gimana caranya bisa keluar sperma. Oh bukan, mereka si anak kecil ini ngaku ke saya air matinya keluar. Aduh. Gimana caranya, Bunda air aku disuruh keluar. Gimana caranya dikasih lotion, dikasih minyak zaitun, dikasih kayak gitu. Terus aku bilang, terus kamu gimana? Saya nolak. Kadang saya tendang, kadang saya nggak mau, bang, nggak mau. Terus aku bilang, kamu tahu itu kegiatan berdosa nak? Lo kata dia manggilnya Abi. Kata Abi, itu nggak apa-apa. Kalau laki sama laki nggak apa-apa. Jadi mereka ini anak-anak panti asuhan Darussalam An-Nur ini disetting supaya kalau oral atau mengeluarkan air mani itu dikeluarkan gitu ya. Itu adalah hal yang lazim karena cowok sama cowok. Kalau kamu cowok sama cewek itu yang dosa katanya gitu. Jika anak kecil ini nggak tahu apa-apa karena mereka juga nggak bawa handphone. Nggak boleh bawa handphone, mereka juga nggak disekolahkan keluar. Yang disekolahkan dari 20-30 anak, mungkin 10%. Lebihnya nggak sekolahin. Ada yang usia udah 16 tahun, hanya suruh kelas 2 SD, habis itu suruh keluar. Ternyata dia adalah budak seksnya pimpinan panti asuhan ini. Kenapa saya bilang ini kejahatan terstruktur? Ini satu geng, nggak satu orang yang ngerjain. Satu geng. Jadi ada predatornya tersendiri yaitu pimpinannya melakukan pencabulan pada 2 anggotanya dia yang sudah dewasa.
dia keenakan dua ini yang sekarang sudah jadi tersangka. Kan bukan kata saya ini, polisi pun sudah merilis bahwa tersangka Y itu, tersangka YB itu yang sama si S ini mengakui bahwa dia korbannya si S. Si S, AS pengasuh, pimpinan yang punya. Pimpinan panti asuhan. Oke. Jadi YB ini bilang korbannya dia. Terus kan ada buron satu kan? Iya. Akhirnya ketangkap di Padang. Iya. Dan itu pun sudah mengakui semua korbannya ini, korbannya si pimpinan. Jadi si predatornya pimpinan itu sebenarnya. Terus si orang-orang ini yang 3 tersangka ini sudah ditahan, sekarang tinggal nunggu ke kejaksaan, tinggal nunggu P21, berkas sudah kumpul. Ya itu, nanti kita nggak tahu apakah ada korban baru lagi, apakah ada tersangka baru lagi, karena memang mereka saling. Jadi susah ya, misalkan ada yang 14 tahun ya, karena dia pikir, terus dia gitu lagi ke adik pantinya, karena dia pikir, what's wrong with me? Apa yang salah? Orang kata Abi nggak apa-apa, kata gitu. Oke, saya pastikan lagi, berarti dari S ini sendiri, dari pimpinan panti asuhan ini, kemudian menurunkan ke yang 3 orang ini. 3 orang ini. Yang 3 orang ini kemudian menurunkan lagi dengan adik-adik di bawahnya, dia yang lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Lalu adik-adik itu praktek lagi ke teman-temannya. Wow. Saya udah kuat mental ngomong begini. Dulu saya ngomong, dia apain, dia apain. Saya nangis. Sekarang bismillah. Sampai akhirnya itu korban laki-laki. Nah, kalau korban perempuannya seperti apa? Di sana, di panti itu 100% laki. Maaf, ada 1 pengurus yang cewek. Paling nenek-nenek yang ngurusin makanan apa segala macam di dapur, masak-masak ada itu cewek. Tapi nggak di geng circle-nya mereka. Maaf, berarti ini nggak ada korban perempuan sebenarnya? Nggak ada, karena kan anak panti ya, anak panti yang saya tahu laki semua. Oke. Dan yang semua dieksekusi ke dinas sosial itu laki semua. Laki semua. Kalaupun ada sempat selentingan ada korban, itu salah satu guru volunteer. Kalau mungkin kenapa nanya perempuan, itu volunteer, dan ini bukan anak panti dia. Gitu. Oh gitu. Tapi itu kan sesama si DPO ini, DPO yang kabur. Itu kan hubungan, maksudnya pernah terjalin kasih asmara di antara mereka, berarti kan bukan pelecehan. Suka sama suka. Udah 20 plus. Iya, oke. Nah, Mbak Din, pertama kali Mbak Din tahu ini, kasus ini tuh gimana ceritanya Mbak Din? Saya di DM. Tuh, saya di DM pada bulan Mei. Izin, maaf. Izin, silakan. Oke. Tuh. Kasus apa ya? Dia pelecehan hampir semua santrinya, Astagfirullahaladzim. Saya pribadi sebenarnya ingin sekali kasus ini terbongkar dari dulu. Kendalanya hanya saya tidak punya bukti autentik, hanya bercerita dari apa yang saya alami. Oh, berarti salah satu korban ini? Pertama kali di DM saya. Oke, tapi maaf, saya bilang ini korban yang umur berapa? Mohon maaf. Dia sudah dewasa, udah 18 plus. Tapi dia tuh masuk yang ketiga ini, bukan? Bukan. Oke. Di luar. Dan akhirnya si korban ini yang melaporkan juga. Ikut jadi saksi. Nah, kan karena mereka keterbatasan pemikiran, karena mereka di panti itu dari ada yang 3 tahun. Didoktrin. Ada yang 5 tahun. Jadi mereka, mohon maaf, bisa dibilang apa ya, keterbelakangan informasi. Jadi nggak tahu kalau begini harus begini gitu. Kan juga nggak ada yang ngajarin. Kalau dia sekolah, anggaplah sekolah TK, sekolah SMP, SD, kan dikasih tahu ini tidak boleh, ini boleh, sentuhan tangan boleh, kan ada kayak gitu. Itu mereka nggak paham. Ketika dia cium tangan sama si pimpinan panti ini, cium tangan, habis itu kiri kanan cium bibir. Mereka pikir kan mereka nggak punya orang tua. Oh begini ya kasih sayang seorang ayah. Jadi diajarin ciuman bibir. Akhirnya anonim ini DM Mbak Din. Akhirnya banyak. Dan Mbak Din speak up setelah ada ini muncul belum? Akhirnya kan pertama dia juga kayak marah sama saya. Sangkain saya berkoalisi karena saya bestinya dia kan. Bestinya pimpinan pengasuh panti asuhan. Besti apa ini? Saya bersahabat dari dia sejak saya masih duduk di bangku SMP. Saya SMP, sekarang anak saya udah kuliah semester 5. Wah, udah lama sekali, 25 tahun lebih ya. Saya SMP. Berarti berteman itu panti asuhannya itu udah ada atau belum? Belum ada. Tapi kan dulu yang sebelah kanan tuh yayasannya itu kandang kambing. Kita dari rintis begitu.
Saya juga pernah jadi volunteer di sana. Saya ngajar di sana. Ngajar bahasa Inggris, saya ngajar nyanyi-nyanyi, saya ngajar manner, ngajar komunikasi lah. Dan ketemu sama anak-anak sepeda itu dulu semua. saya masih sebagian karena kan Berganti. Berganti, banyak yang kabur. Jadi sekarang mungkin sisa 30-an gitu kan, terakhir-terakhir ini 30-an karena yang lain-lain kan udah pada dewasa kabur pada nggak kuat menahan derita itu dan akhirnya dari saya saya kan baca jangan fitnah, saya bilang gitu. Jangan fitnah, saya bilang ya. Bener Bunda, panggil Bunda, berarti murid saya nih bro, gitu kan. Ya udah kalau memang kamu bener dilecehkan, kamu datengin saya. Dan benar mereka datang ke sekolah saya. Mereka berarti kok lebih dari satu? Lebih dari satu. Saat berarti itu mereka udah ini Mbak Din, udah bersingkongkol nih, udah ngobrol nih mereka nih. Mereka sudah punya tim, udah ngobrol. Bunda Din ini kok support kita gitu, bocorin ke yang lain. Karena awalnya dikira bestinya nih, bestinya Abi gitu. Karena si orang-orang ini sudah pernah cerita ke salah satu donatur. Dan mentah, cuman mereka jadi capek, jadi trauma, jadi cerita lagi, tapi nggak ada way out. Oke. Bukan nggak ada, belum. Tapi setelah saya tanya ke donatur, gimana kita nggak ini? Mereka mau kita antarin ke sini, lembek, takut, ini itu gitu. Jadi susah juga menghadapi, menolong orang-orang yang terkena kekerasan seksual. Dianya siap ngadu, tapi keluarganya nggak terima. Udah maafin, udah nggak usah cerita, nanti kamu malu, ini aib keluarga, ini. Iya. Si korban mau speak up, tapi kakaknya nggak terima, bapaknya lah, ibunya. Jadi ini korban-korban yang berhasil ngadu, pasti keluarganya juga udah dukung. Gitu. Jadi akhirnya mereka datang ke sekolah saya foto. Jadi nggak ada yang bisa ngaku-ngaku enggak, saya nggak ngadu, ada foto. Ya mohon maaf ke adik-adik. Ketika mereka ngaku juga sebenarnya saya rekam juga gitu. Jadi ada bukti. Saya rekam pakai suara juga, mereka tahu. Dan biar nanti saya mau tahu ketika saya tanya sama suami, saya tanya sama donatur yang tanya, ngomongnya sama nggak? Oke. Kayak jadi mix. Kalau ke saya beda, saya nggak mau. Jadi ketika mereka oke sama, fix waktu itu udah kita laporkan, terus saya antarlah ke kepolisian. Saya jemput dulu nih korbannya juga kayak main film, kayak main drama horor gitu kan. Tarik-tarikan sama keluarganya. Para buronan ini sama para tersangka ini sebelum masuk. Jadi saudara buron ini yang tadi bilang, itu dia udah sempat mau jemput salah satu korban, entah mau diilangin, entah mau diapain. Udah aku takut nih Bunda, saya ditelepon. Nah kalau ini ada lagi yang korban di Bandung, saya ditelepon. Mau dia, Bunda aku takut nih, aku dijemput sama sebut aja ya buron ini, sama Yandi gitu kan. Saya dijemput sama Yandi, saya bingung mau kan. Apalagi kalau kita kan dewasa ya, dijemput kan berarti mungkin mau diilangin, mungkin mau dekep. Kalau itu nggak ada, kelar. Ini nggak akan ada. Karena kan saksi mahkotanya adalah saudara R ini yang ada di Bandung, karena dia sudah divisum. Dan hasilnya fix terkena kekerasan seksual dari Wah. Dan pengakuan itu dilakukan oleh pimpinan ini tadi, S ini tadi. Bukan cuma pimpinan. Tapi juga yang 3 orang itu. Gundik-gundik, bukan cuma 3. Gimana ya? Ini tahu semuanya, ini berlima mereka sekongkol. Saya nggak bisa sebut 2 nama lagi, takut kena undang-undang ITE karena kan ini ranahnya kepolisian. Biarkan aja BAP mereka yang ini. Belum fix, saya nggak berani ngomong. Yang 3 ini udah fix. Udah walaupun dia sumpah-sumpah demi Allah, polisi nggak butuh pengakuan, tapi polisi butuh pembuktian. Dan sudah visum, 2 alat bukti unsur terpenuhi. Gaskeun, tangkep. Wow, kok geli ya rasanya ya. Deg-degan bro. Bro ya benar, deg-degan. Saya gemeter bro. Artinya begini. Ini anak-anak yang mungkin kehilangan orang tuanya, yang mungkin mereka hidupnya fakir miskin, dibawa nih ke panti asuhan. Setelah di panti asuhan mereka dibesarkan dan kemudian didoktrin nih dengan free sex
ala-ala homoseksual, kaum Lut, dan kemudian hingga akhirnya mereka merasa itu memang sah. Itu boleh-boleh aja gitu. Dan itu diturunkan dari generasi-generasi. Grooming itu dari tahun berapa Mbak Gin? Berdirinya kalau boleh Mbak Gin tahu, kan Besti nih. Oh, itu berdiri tahun 2006. Karena saya punya yayasan juga, saya yayasan pendidikan, dia yayasan panti asuhan. Sama-sama punya yayasan kita, Bro. Yayasan. Nah, terus itu 2006. Tapi korban yang banyak DM ke saya ada yang dilecehkan sejak tahun 2012. Ada yang 2009. Oh, berarti udah mulai gede ya? Udah, itu udah mulai pada ngaku gitu. Jadi ada yang kalau zaman dulu ketahuan, kan dulu mungkin nggak ada sosmed ya, tahun 2009 ketahuan misalnya orang speak up dipulangin ke Jawa. Oh, di kampung. Ada yang udah japri saya, Bun, saya sakit hati dulu. Sekarang usia saya udah tua. Kamu mau ngadu? Enggak lah Bun, saya udah punya istri, udah punya anak. Saya cuma mau ngasih tahu dulu saya korban mereka juga. Ada yang japri gitu ke saya. Dipulangin ke Jawa di terminal. Nangis dia, sakit Bun, sakit banget saya. Kamu kenapa nggak cerita sama Bunda? Saya nggak tahu dulu cerita siapa, mana saya keluarga broken home, mana saya nggak punya ibu bapak, kata dia gitu. Kita kembali lagi ke cerita yang 5 orang yang mengadu sama Mbak Din ini sendiri. Nah, 5 orang itu adalah yang berhasil kabur atau mereka masih ada di dalam pondok di panti asuhan itu, Bunda? Satu mereka sudah dewasa, mereka udah keluar. Oke. Udah ada yang keluar 2 tahun yang lalu. Boleh keluarnya ini dewasa umur berapa, Mak? Nggak ada yang boleh keluar. Sebenarnya? Kabur semua. Oke. Kabur semua, hampir nggak ada yang boleh keluar. Karena ini aset. Anak-anak panti yang ada di situ adalah aset. Modus buat dia mendapatkan income, dapat cuan dari para donatur. Dimanipulasi, ada yang katanya korban Lumpur Lapindo, ada yang kata korban tsunami, ada yang korban mana lagi, nggak tahu. Padahal setelah kejadian tsunami kekerasan seksual ini, dan ternyata mereka masih banyak orang tuanya. Tapi orang tuanya mohon maaf, ada yang ODGJ, ada yang tunanetra, memang perekonomian di bawah standar. Dan katanya mereka ini diimingi sama hadiah-hadiah. Itu benar, Mbak Din? Betul. Itu jahat banget sih menurut aku. Diimingin boleh main handphone, boleh main game. Terus ada yang kasih 50.000, ada yang dikasih 100.000. Dan paling parahnya tuh kegiatan-kegiatan itu dikerjakan setelah ada yang korban bilang ke saya ya, ini yang saya miris. Ada yang baru selesai khataman Quran. Makanya ketika saya tanya kapan, waktu aku selesai khataman Quran, tanggal berapa, bulan apa dia hafal. Karena dia khataman Quran bulan itu, tanggal itu, ini dia dicabulin. Hampir, ini beda sama korban yang dewasa ya. Akhirnya saya jemput salah satu korban yang ada di Bandung. Terus ada beberapa korban yang sekarang ada di rumah aman, di tempat saya dan teman-teman donatur lain yang di belakang saya. Itu rata-rata, bukan rata-rata, semua yang ada kami kawal adalah penghafal Quran. Allah Tuhan. Berarti mereka, Mbak Din, berarti mereka di dalam sebenarnya melakukan kegiatan keagamaan. Iya. Wow. Penghafal Quran, bukan cuma ngapal, dia dapat penghargaan dari MUI. Wow. Di Zoom. Iya loh. Baru Oktober, penghargaan dari MUI, penghargaan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Iya. Tanggal berapa Mas Bro? Wali kota tuh langsung wali kota yang nandatangani langsung. Tanggal berapa Bro? Tanggal 22 Oktober baru. Dan ini pelecehan. Jadi pelecehannya bukan cuma pelecehan seksual, pelecehan agama, penistaan agama, segala macam. Karena mereka banyak korban yang aku sebenarnya nggak mau nangis, udah capek banget, sakit kepala saya kalau. Iya, Mbak. Mereka ada yang dicabulinnya tuh selesai sholat tahajud. Allah Tuhan. Sambil nunggu subuh, mereka dicabulin. Selesai tahajud ditarik. Terus lagi rata-rata ada, jadi namanya mungkin orang-orang soleh ya, Bang Adi ya. Iya. Ketika saya tanya kapan, Ba'da asar. Tanya lagi kapan, Ba'da maghrib gitu.
Ya ampun. Kapan ibadah taraweh gitu. Jadi saya yang gitu. Ya bagus mereka nggak dendam ke Allah, dendam ke Tuhan. Kan kalau ya maaf ya, bisa jadi Allah engkau di mana katanya. Sayang sama orang yang ibadah. Nauzubillah kalau mereka sampai berpikir. Tapi mereka kayak dijaga sama Allah. Untuk ada yang aku mau nanya gimana? Pokoknya yang rata-rata saya tanya, kapan? Yang terakhir nih, ini yang barusan di visum. Saya yang dampingin, saya tanda tangan BAP segala macam. Mual saya bro, dari jam 9 sampai jam 3 di BAP. Di rumah juga udah saya tanya, kapan sayang? Ya itu, habis sholat taraweh. Habis ini, gila, aku pusing, aku yang ya amazingnya mereka hafal Quran gitu loh. Wow. Jadi mereka hafal, inget tanggal berapa, jam berapa, pakai baju apa. Merinding walaupun 3 tahun yang lalu, ini belum pernah saya bicara di mana-mana. Sedetil ini. Pakai baju merah, pakai apa celana hitam, karena mereka penghafal Quran. Wow. Tugas kita semua gimana caranya nih, kalau saya ngomong di sini saya belum pernah mohon begini. Kalau ada dokter yang bisa memperbaiki anus yang udah rusak gimana caranya? Karena kan mereka kan masih panjang, masih harus nanti akan menikah. Ya saya sekarang sama teman-teman mengawal gimana caranya mereka tidak terjadi trauma. Kita kawal trauma healing dari teman-teman saya di hipnoterapi. Kita ada teman-teman saya ex dari ISQ, kan saya pernah di ISQ, terus mereka di public speaking, kita sendiri-sendiri ya udah. Kita akhirnya di luar ISQ, tapi ya semua para hipnoterapi ada di belakang kita. Gimana caranya ngobatin mereka? Saya sudah dapat hipnoterapi buat adik-adik kita, para penghafal Quran. Itu aja yang ngomongin, jangan ada di korban pencabulan, kasihan gitu. Wow. Kita sudah kawal mereka trauma healingnya pakai hipnoterapi. Buat adik-adik kita para penghafal Quran yang amazing, pahlawan bangsa. Aku bilang ini kan jadi terbuka semua. Agama. Pendidikan, agama, pahlawan bagi anak-anak ini. Dan mereka siap di visum. Mereka siap, kan mental gimana, cerita dari awal akhir. Makanya saya nggak banyak nanya gimana. Nah nanti kamu cerita ya. Jadi ada banyak yang nggak saya tanya di rumah. Biar dia cerita di BAP. Tapi kan saya juga harus ngadain diskusi atau komunikasinya kayak pendekatan ibu dan anak. Sayang, gak apa-apa sayang, bunda juga dulu pernah kok dilecehin gitu. Jadi saya nyaruh dulu jadi dia gitu. Sakit sayang, ya bunda juga sakit. Tapi kalau kita bicara, kita lillahi ta'ala, kita nggak cari panggung, kita bukan karena mau terkenal, kita karena bukan mau sesuatu, tapi karena untuk memberantas kebatilan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah yang jaga. Ya mereka ngalir aja gitu kan, saya juga nggak akan tahu kalau beritanya seviral ini. Saya cuma nyuruh anak-anak dan nyuruh semua tim di belakang saya, ibu-ibu donatur, apa segala macam, dan sahabat-sahabat saya di Happy dan ada Bunda Tati, Bunda Yus, itu saya bilang ini sayang kalau tidak dijaga niat kita lillahi ta'ala. Kita mau apa selesai. Ini pahala tabungan di akhirat. Kita nggak kenal mereka. Tapi saya ngebayangin kalau ini adalah saudara saya. Kalau ini anak saya. Kalau ini murid saya. Jadi saya nggak bisa diem. Saya harus ngoceh. Wow. Nggak sanggup mendengarnya karena saya juga punya anak laki-laki dan juga di Tarunat ya, di asrama. Jadi saya lagi kayak membayangin yang nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Wajib dikasih tahu bro. Ada sedikit apapun nyenggol kaki, gesek-gesek itu pelecehan. Nah, jadi sekarang nih anak-anak ini udah keluar semua dari panti asuhan itu. Udah dibubarin, mereka udah di police lane. Oke. Dan kemudian anak-anak sekarang di mana? Ini kan jadi anak negara. Oke. Ada sebagian di Kemensos. Kemensos. Udah nggak di Dinsos. Dinsos waktu evakuasi awal aja. Dinsos, terus di data anak-anaknya siapa, ada orang tuanya nggak, kalau ada dipulangin. Kalau nggak, kirim ke Mensos, kementerian. Karena ini saya juga tadi bilang, saya nggak kebayang dan nggak kepikiran kalau ini kan jadi viral berita nasional, bahkan jadi berita internasional.
Kenapa? Karena BBC, terus dari infotainment berita dari luar negeri ngabarin saya. Teman saya dari Amerika, dari Los Angeles itu pada nonton. Pada tahu. Apakah ini momennya pas dengan PDD? Iya, bisa. Jadi PDD-nya Indonesia ini, si Sableng ini. Wow, yang sebenarnya itu adalah sahabatnya Mbak Din sendiri. Bukan jadi sahabat ya, bahkan udah kayak saudara. Udah kayak saudara. Saya bahkan saya dipanggil polisi aja saya masih chattingan dia. Dia ulang tahun masih saya rayain. Wow. Saya udah dapat laporan dari anak-anak, tapi saya mau tahu dia nganggap saya sahabat nggak? Okay. Kalau dia nganggap saya sahabat, dia akan cerita. Ketika saya pancing. Ternyata dia nggak nganggap saya sahabat, ya udah saya akan berdiri di mana ada kebenaran. Oke. Saya nih chattingnya nih. Iya. Saya masih chatting. Wow. Ini kurtas kepolisian. Astagfirullah, aku dipanggil polisi nih. Kamu mau nggak cerita? Ada apa ya? Oke. Jadi kalau ada urusan mau kepolisian, 24 September. Oke. Dia juga nggak mau cerita. Dia nggak mau cerita. Oke. Aku tanya tipis-tipis, kan kita ada jaga privasi orang juga kan. Iya. Maksudnya gini, kenapa saya jadi murka, jadi marah ketika ini masalahnya anak-anak teraniaya. Karena saya nggak usah ngomong saya dosen, nggak usah ngomong saya guru SMA. Saya ini guru TK, basicnya guru TK. Sampai hari ini saya masih ada TK dan saya ngurusin anak gitu loh. Masa saya harus diem aja ketika anak-anak terluka gitu loh. Saya bilang, bro nggak ada apa-apa nih di panti. Enggak, bener nggak? Udah saya panjang-panjang nggak, ya udah. Ulang tahun dia bulan Agustus tanggal 13. Masih saya kasih kue ulang tahun, masih saya tipis-tipis saya pancing enggak. Padahal kan saya Mei tadi kan. Iya. Jadi saya nggak tiba-tiba selonong boy jeger gitu, enggak. Pelan-pelan. Coba untuk komunikasi. Komunikasi, saya tabayun, bahkan kami datang ke guru kami. Saya punya guru sama dia, guru spiritual. Saya datengin, gimana Pak, ini ada berita ini, bener nggak ini nih? Nanti saya yang kawal. Ternyata enggak, nihil. Gitu. Jadi ya itu tadi. Wow. Jahatnya bro, lebih jahat dari penjahat pemerkosa yang ada. Iya dong. Karena apa? Udah anak kecil di bawah umur di apa yang namanya? Udah anak kecil, bertahun-tahun tidak berdaya, lama dicuci otaknya, itu rusak mental, rusak psikis, rusak semuanya. Diapain? Menurut Bang Adi, udah anak kecil, ini diapain? Disodok oleh satu orang. 3 orang. Ditigain bro. Wow. Bukankah biadab ini? Wow. Ditigain seorang anak, dia bisa apa? Jadi yang adegan ini lain. Serius? Ya itu udah mereka ngaku semua di hadapan kepolisian. Wow. Kalau satu aja kita bilang binatang, ini 3. Kandang binatang. Pegel dengernya. Ya. Judul. Wow. Sampai sekarang kasusnya gimana perkembangannya? Alhamdulillah udah rampung, kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Udah kayaknya alhamdulillah saya ngucapin terima kasih banyak pada pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya sampai Polres Kota Metro Tangerang, gerak cepat dan Aksospat, dan ya kita jadi mitra polisi. Bang Adi juga polisi bukan? Iya. Mitra polisi, artinya sahabat polisi, karena kita kontrol sosial juga dong di lingkungan kita sekitar. Mbak Din, biar nggak tegang bro, tawa dulu. Sumpah. Ini campur aduk, artinya semua orang yang punya anak nonton tayangan ini bisa ngerasakan kesannya itu terjadi sama anaknya, kayak gitu. Kalau kemarin sempat di Padang ada yang dibunuh itu seperti itu, dan kemudian terjadi lagi seperti ini, baru beberapa di tempat-tempat sekolah-sekolah agama malah terjadi juga kayak gitu, dan itu tadi ya, seharusnya panti asuhan yang menjadi rumah ini kok menjadi tempat yang paling membahayakan bagi mereka. Nah, itu yang sangat miris sebenarnya kita, Mbak Din, kayak gitu. Nah, ini saya tidak menjelekkan salah satu agama. Iya, maaf. Kita juga di sini bukan karena kita agama ini yang bejat, yang brengsek, enggak kan, kita kemarin tahu sendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Iya. Jadi kita adil. Maksudnya semua orang yang punya misi kejahatan yang ada di dalam batin dan otaknya, biasanya dia punya
casing jadi orang baik. Tameng punya casing jadi orang soleh, jadi orang taat, jadi jadi figur yang ditakutin. Kamu kenapa nggak bilang nggak punya energi bunda? Coba. Wow. Mereka nyangkanya ya itu dikasih doktrin, dikasih motivasi. Saya nggak punya kekuatan bunda, nggak punya energi. Ada yang diancam. Kalau yang yang ada di saya bilang rata-rata diancam. Oh, dipukul, disabet, ditonjok gitu. Kalau ngaku, kalau ngadu. Ada, itu udah laporan semua. Tapi sebenarnya Mbak Din ini sahabat Mbak Din ini, saudara Mbak Din ini yang bekas deh. Bekas sahabat ini tadi ini sebenarnya udah menikah atau belum sih? Belum. Dan terakhir dia khitanin anak pantinya, saya nanya, ini kok ayahnya doang, bundanya mana? Dan saya sebagai sahabat bersaksi di hadapan Allah nanti saat saya pulang, saya selalu ngingetin bersama suami, kapan nikah. Umurnya berapa? 49. Oke. Karena dia satu letting sama kakak saya, sekelas. Saya adik kelasnya, tapi dia sering ke rumah, sering nginep, sering main. Terus kita ke Bali, ke Jogja, kemana aja mau main skating, main rafting gitu. Bareng udah nginep bareng. Dia pun jadi asisten saya lagi saya syuting waktu masih krimis. Tapi seharusnya even apapun itu orientasinya seharusnya kan ini ya tidak menghancurkan generasi sebejat itu. Generasi emas, generasi berlian ini. Begini, jadi aku mungkin Bunda percaya juga bahwa penghafal Al-Quran itu bukan semerta-merta orang yang baca Al-Quran kemudian hafal, tapi dia itu udah dapat rahmat dari Allah. Amin, untuk bisa menghafal itu. Ada di otaknya semua, memori, ada chipnya. Dan itu pilihan. Nggak semua orang lo bisa. Ada orang yang buta aja bisa ngapal Al-Quran. Itu kan bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan kasih sayang Allah lah yang membuat dia bisa menghafal itu, dan itu yang disakitin. Nggak ada tisu. Oh, ada. Wow, ini luar biasa. Iya, itu makanya yang membuat saya terpanggil minimal. Ya, semoga kita dapat rahmatnya. Iya, amin. Kita juga dengan menyuarakan di sini bukan kita pansos. Iya. Kan ada, itu mau pansos kan pertama saya dihajar juga, bro. Iya. Oh, skuter, selebriti kurang terkenal, mau pansos gini. Saya tinggalin dunia itu nyari-nyari nama, udah bukan zamannya gitu. Saya jadi figur ya di sekolah, saya dosen, saya guru bagi anak-anak bangsa gitu. Karena memang gimana ya, ini atas dasar panggilan jiwa. Iya. Panggilan jiwa, dan memang saya susah untuk ngajarin mereka, ayo speak up, ayo ngomong bunda ke awal gitu, susah. Takut mereka, takutnya diancam karena mereka dari 3 tahun. Iya, ada yang rumahnya dibikinin, ada yang orang tuanya di backup, ada segala macam. Mereka akan merasa durhaka ngelaporin si pimpinan panti ini. Yang dipanggil Abi ini. Wow. Boleh nggak saya panggil Asu? Ya, Abi Sudirman. Oh gitu ya? Iya kan? Oh iya. Oke. Betul nggak? Mbak Gin, kan nggak gampang nih ngungkap kasus ini. Sekuat apa Mbak Gin dan tetap tidak menyerah? Tahu ya, hantemannya banyak ya. Pertama saya dihantem oleh gengnya mereka. Mereka punya geng. Saya dibilang fitnah, dibilang hoax. Mungkin bisa browsing, Dindesvi fitnah, hoax gitu kan. Mereka tetap bersikeras, enggak, aku yang fitnah. Aku bilang, ya Allah, gimana mau fitnah orang udah divisum? Iya. Kan ini saya press conference pada saat di Menteng, itu setelah semuanya udah clear. Jadi nggak mau saya tipis-tipis, spill atau saya ngomong di sosmed, nggak mau. Ini udah beres, udah memenuhi unsur, udah kelar BAP semua, korbannya juga ada, udah di BAP berulang kali, udah clear, saya conference. Kita pun untuk speak up kita tahu caranya, tahu rules-nya gitu ya. Iya, tahu rules-nya. Setelah saya speak up di situ, saya press conference, dibantu sama teman saya di media, langsung juger meledak, dipanggil
LPAI dulu, Lembaga Perlindungan Anak Perlindungan Kota Tangerang. Mas Rudini, aku terima kasih banyak tuh sama beliau. Sekuat apa kan tadi? Iya. Saya nggak kuat dan saya tidak punya daya dan upaya. Bahkan untuk ngidupin anak sepanti itu aja kalau saya mikirnya saya dosen dan lagi ibarat kata saya cuman guru yang bukan miliarder. Iya. Gitu loh. Akhirnya Allah kasih bantuan dengan LPAI, jeger dibawa ke KPAI. Okay. Makasih dengan Mbak Ai, Bunda Ai, pimpinan KPAI saat ini, dan tim KPAI kita dipanggil tim. Kita ada tim Happy Justice namanya. Happy itu saya punya brand Human Edupreneur Indonesia. Okay. Kumpulannya para pendidik dan para pengusaha di sana. Okay. Kita dipanggil KPAI. Cuman 2, LPAI, KPAI langsung ke menteri. Dipanggil menteri kami. Kami happy dipanggil Menteri Sosial Gus Ipul saat itu, ceritain kronologisnya, langsung Menteri datang ke lokasi, gercep banget, hebat. Menteri datang ke lokasi, Kampung Gang Jahe Kunciran rame, penuh, padat, ratusan orang. Menteri datang ke TKP, langsung ke Dinsos, lagi kita dipanggil Menteri lagi untuk duduk bareng Menteri lagi. Nah itu saya nggak sosmed, konten-konten, nggak ada waktu. Balas-balasin nggak ada waktu. Nah di situ dinas sosial ngobrol bla bla bla. Besokannya saya dipanggil PPA, Kementerian PPA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PPA backup kita, Komnas Anak Cornelia Agatha itu my best friend juga, Mbak Cornelia Agatha backing kita juga gitu. Jadi pengacara pun kita nggak pakai cuan, semua volunteer. Terima kasih sama anggota DPR RI, DPRD yang di Tangerang, Banten dukung semua. Semua pada support. Apa kalau bukan pertolongan Allah? Iya. Bang Haji Syukur yang nyiapin pengacaranya. Terus juga Pak Wahidin Halim, mantan gubernur kita. Kan saya bilang, Pak, Bapak dulu lagi jadi gubernur ya, dia udah cabul, kata press conference depan beliau. Gitu. Jadi udah gerakannya malaikat kalau menurut saya. Gerakannya Allah saya dipermudah dan ya akhirnya mereka juga dapat kasih sayang dan perhatian dari PPA. Waktu itu dikasih bingkisan lah, lebihnya enggak, itu mandiri aja. Kami saat ini dulu memang ada yang support bla 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 bla, karena namanya ini kan tahu kan lagi kasus Agus gitu kan, sensitif, nerima sumbangan tuh sensitif gitu. Jadi saya nggak berani nerima sumbangan apapun, saya tidak berani menerima donasi. Saya nggak berani. Saya cuma bertiga aja saat ini ya, saya, Bunda Yus dan Bunda Tati gitu. Dulu iya ada yang support, ada yang bantu, tapi ya sekedar ya mungkin makan anak-anak bareng-bareng di suatu hari ketika BAP gitu. Jadi tidak menutup mata bahwa ini kasih sayang Allah. Sehingga saya juga sampai hari ini alhamdulillah masih bisa ngasih mereka makan. Alhamdulillah. Luar biasa Mbak Din. Terima kasih banyak Mbak Din. Kayak naik roller coaster ya? Iya, sumpah. Mbak Din sebenarnya mual. Nah, Mbak Din, hingga akhirnya ini terungkap dan Mbak Din banyak speak up di sini dan di berbagai kesempatan. Sebenarnya apa sih yang mau Mbak Din sampaikan kepada masyarakat luas? Yang mungkin masih ada suara yang tidak disuarakan kayak gitu. Saya sambil kasih lihat video ya, satu video yang ini akan edukasi buat kita semua orang tua. Iya. Dengan video histeris, nangis-nangis kayak gini, ini adalah teguran buat kita juga sebagai orang tua. Jadi ketika anak kita sudah bilang tidak betah di suatu tempat, jangan sampai kita menyesal. Cari tahu the power of communication. Kenapa sayang kamu nggak betah? Kenapa nak? Jangan, udah betah ini gitu. Sekolah nih di Akabri ya? Ya Taruna dia. Di mana lah, sekolah dimanapun. Nggak betah, ya udah tanya. Kenapa saya nggak betah? Kita jadi bestinya mereka. Jangan kita ketika anak ngadu, kita jadi orang tua, dia anak. Kenapa? Udah, pokoknya kamu sekolah sana, pokoknya kamu di panti sana, pokoknya nih. Jangan gitu. Jadi ketika terjadi suatu hal, akan menyesal seumur hidup orang tua. Contohnya ini, ketika saya jemput, korbannya ini bukan sekitar, Mas Bro. Dijemput
Jadi di grooming, diambil, dicari ke Jawa Barat, kemana, yang glowing, yang cakep-cakep diambil, yang jelek-jelek nggak ada. Di situ cakep-cakep. Cakep. Bibit-bibit unggul gitu ya. Bibit-bibit unggul. Jadi kalau yang jelek-jelek mereka nggak mau ambil. Nggak mau ambil. Nih, itu yang bikin saya oh gitu, ngamuk nih, nangis nih. Ini maaf, ini nggak mau di. Anaknya dia nggak mau, tapi ibunya paksa. Jadi berantem nih ibu dan anak. Tuh ngamuk. Ngamuk jadi si anak ke ibunya. Ini gara-gara mama saya di situ gitu. Wow. Oh, ini ditenangkan sama bapak ya? Saya dan suami. Iya cakep loh. Nyesel ibunya, maafin mama nih, samperin. Oh ini ibunya, ini mamanya. Minta maaf. Ini di puncak. Dia ibunya penjaga villa. Ya Allah, maafin mama. Mama. Maafin mama, bisa. Mama nggak terima. Ini anak satu-satunya. Dua. Dan adanya udah diminta terus. Ini umur berapa? Umur belasan ya? 14. Dilecehkan sejak 9 tahun. Astagfirullahaladzim. Jadi saya juga butuh trauma healing. Karena saya ngadepin mereka, teriak-teriak, jumpalitan, histeris, ada yang pukul-pukul. Bagong tuh babi ya. Pokoknya ngamuk semua. Tuh. Wow. Susah. Jadi saya ambil satu-satu. Ya kan netizen juga. Ya kita hidup kan nggak bisa bilang kita benar, mereka salah. Sebenar-benarnya kita ingin berbuat benar aja tetap ada yang menyalahkan. Jadi ada yang kontradiksi sama saya gitu. Kok nggak tahu, bohong. Gimana? Orang setiap ketemu sama si pelaku ini mulutnya tuh nggak lepas dari zikir. Astagfirullahaladzim, subhanallah, sister gitu. Itu jadi ya yang tergambar dia adalah orang baik yang bisa kita percaya. Apalagi teman kan. Waduh. Ya kan tahu di lokasi syuting. Iya. Makeup artis melambai semua. Nah, maksud saya dan para penggerak kejahatan seksual ini, kalau lu sakit, ya sakit aja sendiri. Iya. Cari yang sesama sakit. Iya. Yang sesama sekong. Iya. Kan suka sama suka. Iya. Kalaupun salah di hadapan Tuhan. Iya. Salah itu urusan sendiri. Aturan agama. Aturan Indonesia, hukum, kita negara hukum, kan ada salah juga ya. Ketahuan dan salah ketika lo kegerebek. Iya. Ketahuan. Nah ini kan bertahun-tahun anak-anak itu menderita. Gitu. Jadi yang ya mau tahu anak-anaknya seperti apa. Kayak saya bilang glowing itu, ya memang. Artinya memang kita sebagai masyarakat juga harus aware, harus peduli bahwa satu kegiatan-kegiatan yang seperti itu juga harus kita waspadai. Bahkan itu kegiatan baik ya harus kita waspadai. Dan kemudian kita juga harus sebagai masyarakat dan kita punya anak, kita harus lebih bagaimana ya jadi sahabat anak yang bagaimana kita juga mendengarkan dia agar dia terbuka untuk jangankan dia dicabulin, dibully aja, mental health dia terganggu. Mental, kenapa sayang nggak betah? Ya udah dengerin aja. Kenapa sayang nggak betah? Ya udah gini. Terus sambil kita pantau, sambil kita lihat. Kalau kita udah berani ngasih handphone anak, berarti kita harus sudah tahu gimana cara mengoperasikan handphone dan spy, terus tracking dia. Apa kita harus tahu? Kita punya backup. Jadi anak saya buka IG, suami saya tahu. Oke. Gitu nih. Wow. Gimana saya bilang nggak glowing? Nah ini belasan semua itu. Ih, anak baik-baik loh semua loh. Nah, matanya kan, mukanya mana ada? Astagfirullah. Bagin, terima kasih banyak sudah banyak bercerita dan mudah-mudahan ini menjadi penghafal Quran yang tadi ijazahnya, ini bapaknya. Nih, coba. Astagfirullahaladzim.
Baru ngapal Al-Quran langsung digituin. Dan dia penghafal Quran yang tadi dapat piagam dari wali kota, dari MUI, dari Dinas Pendidikan. Bapaknya tunanetra. Bapaknya tunanetra dan dia penghafal Al-Quran dan dia ibunya ODGJ. Ibunya ODGJ, tapi dia penghafal Al-Quran. Berarti kan anak pilihan Allah yang salah tempat dan alhamdulillah mudah-mudahan sekarang udah terselamatkan. Amin. Dan Kita kawal. Amin, amin. Terima kasih Bunda yang udah menyelamatkan anak-anak ini semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Ini menjadi momentum kita kembali ke anak. Artinya anak kita ini bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua. Karena kalau dia udah dapat perhatian lebih, dia dapat yang benar. Kalau dia dapat perhatian yang di luar, takutnya yang salah. Betul. Seperti itu. Perhatian, cinta, dan satu lagi the power of communication. Iya. Communication itu penting, kenapa? Sesama warga ada yang mencurigakan, ya laporin. Ini kan kita juga salah. Saya pun termasuk orang yang salah. Gimana caranya saya salah ini? Saya tutup dengan saya berantas ini. Speak up ini. Karena kan saya nggak aware. Saya pikir dia lambai-lambai biasa gitu kan. Gak taunya ini kejahatan yang dahsyat banget. Dahsyat banget, dan itu mencederai umat, mencederai bangsa, mencederai lingkungan, mencederai nama institusi. Guru kan? Mereka kan guru juga. Saya juga guru. Gila nggak? Ini gila. Luar biasa. Ya mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa, apalagi yang mengatasnamakan yayasan, institusi, apalagi pendidikan yang ada di Indonesia. Dan yuk kita sebagai masyarakat lagi-lagi kita sama-sama aware. Syiar kita ya. Sama-sama aware bagaimana kita untuk menyuarakan ini semuanya dengan baik dan akhirnya anak-anak kita bisa terlindungi dan menjadi generasi emas sesuai dengan harapan pemerintah. Amin. Mbak Din, terima kasih banyak waktunya udah cerita di sini di tengah-tengah waktunya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga pertemuan ini dan yang Mbak Din lakukan menjadi manfaat untuk banyak orang. Amin. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Din. Dan ini adalah cerita yang betul-betul terjadi, walaupun podcast kita macam betul aja, tapi di dalam podcast ini selalu banyak daging yang betul-betul terjadi dan bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih semuanya, saya Adi Sudirja. Tenaga ada semuanya untuk ungkap ini semua, Pak. Kita ada di sini, Pak Din. Iya, makasih. Gak kuat. Aku juga, makasih udah diundang ke sini buat melindungi anak-anak dan juga jadi syiar kita, dakwah kita bahwa banyak kejahatan yang memang harus kita ungkap. Kalau bukan kita siapa lagi? Walaupun saya berat Mbak, saya berat, banyak yang benci. Kok tega sahabat sendiri diaduin? Kok tega? Saya juga ya dapat ancaman. Gitu. Kayak saya nggak punya aib aja, saya juga karena saya tahu saya bukan orang sempurna. Jadi gimana caranya biar Allah ridho sama hidup kita, itu aja. Dan saya juga bukan orang kaya, bukan miliarder, tapi saya bismillah aja sama Allah. Ya alhamdulillah, Allah kuatin saya sampai hari ini. Barusan tadi suami saya ngantar 3 korban untuk divisum. Yang sakitnya tuh Mbak, ada 1 anak yang tadi ngamuk-ngamuk tuh Mas. Itu dia lagi sakit. Dicabulinnya. Astagfirullahaladzim. Dia lagi demam. Terus dia lagi ke suatu kamar dia untuk berlindung, nggak gabung sama anak-anak lain. Dicari Ternyata dicabulin pada saat dia sakit. Jadi momen-momennya tuh mereka ingat semua. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi lagi sakit, lagi demam. Gitu. Terus lagi mandi. Pokoknya di kamar mandi. Ada yang pokoknya Sabtu Minggu. Udah puluhan kali, ada ratusan kali. Jadi gimana caranya syiar kita kalau ada punya temen dokter, diapain tuh anusnya, dijahit, diapain, kan kalau perawan aja bisa diinin lagi kalau anjir, itu. Anjir, sekali 3 loh. Itu ada udah di BAP semua dan polisi nggak mau tahu. Lu nggak ngomong, aku juga saksinya udah banyak, buktinya udah ada dan puluhan anak ngomongnya sama,
Masa bohong? Kan diperiksa di tempat yang berbeda. Gitu. Jadi gitu. Ya ada yang Masya Allah, serem lah. Jadi saya pikir ya udah kapan lagi gitu loh. Jadi yang haru biru gini kita, Masya Allah. Itu yang Enggak, yang ditambahin lagi tuh mereka tuh penghafal Al-Quran. Aku tuh punya anak-anak itu, anak-anak penghafal Quran yang kayak gitu juga. Maksudnya maksudnya in good way mereka, dan aku bisa ngerasakan apa yang mereka rasakan. nih ini kan si pelakunya datang ke rumah, kita sholat bareng. Subhanallah, itu benar-benar yang kalau di rumah saya tuh sholat, ngaji. Nah itu, ini penjahatnya, ini anak-anak kecil yang ternyata sholat di rumah saya tuh semua. Ada kecil loh, bodoh kali. Bagaimana sih nggak tahu lagi kerjaannya sholat, zikir. Itu dia. Cong ini. Udah. Iya. Macam betul aja.